Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dengan sahabat Zuriyah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, panutan kita, idola kita, dan teladan terindah dalam kehidupan. Habiban al-Karam, Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Zuriyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini, waktu ini bisa silaturahim ke pondok kami, Pondok Pesantren RQ Raudhatul Quran. Alhamdulillah pondok ini yang bertempat di Kampung Kaliputih, RT 3 RW 3 Desa Citayam, Kabupaten Bogor, Kecamatan Tajur Halang. Alhamdulillah sahabat Zuriyah bisa main ke pondok pesantren kami, Pondok Pesantren RQ Raudhatul Quran. Perkenalkan, saya Ustadz Riki Yakub atau Ustadz Jakatarub. Alhamdulillah memperjuangkan pondok pesantren RQ Raudhatul Quran ini bisa seperti ini. Mohon terus doa restunya, semoga perjalanan dakwah kami banyak memberikan manfaat, berkah tempatnya, berkah santrinya, dan berkah untuk agama. Amin ya rabbal alamin. Pondok Pesantren RQ Raudhatul Quran ini kami dirikan memang khusus untuk tahfizul Quran. Anak-anak menghafal Quran, terdiri dari asrama putri, asrama putra. Dan saat ini berada di lingkungan asrama putra. Alhamdulillah terdapat masjidnya, sarana kelas, dan juga tempat wudu dan tempat tidur. Alhamdulillah alamin, santri Pondok Pesantren RQ Raudhatul Quran bangunnya jam 3:30 untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud dan sholat sunnah tasbih dan lain-lainnya amalan yang diberikan oleh Pondok Pesantren RQ Raudhatul Quran untuk dijadikan amalan sunnah kepada santri dan seluruh santri banin ataupun banat. Banin itu santri putra, banat itu santri putri. Setelah sholat tahajud, mereka siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kalau asrama putra ada masjidnya, kalau asrama putri ada aulanya. Jadi kita tidak campur. Jadi setelah sholat subuh berjamaah, maka mereka mengerjakan amalan yang memang diwajibkan oleh pesantren untuk menghafal, di mana ziyadah itu mempertambah hafalannya. Kita punya target satu hari satu kaca, itu minimal maksimal bisa 2 kaca, 1 lembar, 2 lembar dan sebagainya, sesuai dengan kemampuan anak. Tapi kita fasilitasi kemudian sambil bertahsin, pratahsin ataupun menyetor hafalan, dan ada yang menghafal Al-Quran. Sampai jam 6:30 mereka selesai ngaji, maka beres-beres untuk ngepel ya, untuk mereka mengadakan piket bersih pagi, kemudian untuk siap-siap mandi, dan mereka untuk memakai pakaian seragam sekolah, karena di sini ada sekolahnya tingkat SMP ITR Raudhatul Quran. Nah, selesai mereka beres, maka mereka dalam kondisi dalam terjaga wudunya, mereka berada dalam masjid. Kalau yang untuk putra, kalau yang putri ada di majlis atau di aula, melaksanakan sholat duha dan amalan sunnah yang telah ditetapkan oleh Pondok Pesantren RQ Raudhatul Quran. Setelah itu mereka sarapan pagi. Selesai sarapan, maka mereka siap-siap untuk masing-masing hadir pada kelasnya untuk ikuti kegiatan KBM bersama guru sekolah. Alhamdulillah selesai itu istirahat jam 10, setengah 11 mereka masuk lagi, langsung selesai itu mereka sholat zuhur berjamaah. Selesai sekolah sholat zuhur berjamaah, ada amalan sunnah dalam pesantren membaca surah pilihan. Maka selesai itu mereka untuk makan siang. Selesai makan siang mereka diistirahatkan sampai waktu asar. Kemudian sholat asar berjamaah, selesai itu ngaji atau menyetorkan hafalan. Nah, dijadwalkan ada kajian nahwu sharaf, ada juga kajian kitab, dan juga kajian kitab-kitab matan ataupun kitab-kitab kuning. Mudah-mudahan santri kita bisa istiqomah dan terus berjalan sebagaimana mestinya. Alhamdulillah
selama ini tidak ada kendala dan santri bisa mengikuti kegiatan baik sekolah maupun pesantren dengan target yang telah ditargetkan oleh pesantren. Nah, kemudian selesai itu mereka istirahat, piket sore, kemudian siap-siap untuk mengamalkan amalan pesantren. Kemudian ada amalan Ratibul Hadad, Al-Atas, dan juga kemudian sambil mengisi waktu sebelum masuk waktu maghrib. Sholat maghrib berjamaah, kemudian kita utamakan yang menjadi imam adalah mereka santri-santri kelas 9 yang hafalannya lebih dari 9 juz dan di atas 5 juz. Alhamdulillah berjalan, kemudian selesai sholat maghrib berjamaah, dia dikondisikan untuk muraqabah, kembali untuk dekat dengan Al-Quran sampai menunggu waktu Isya, membaca Al-Quran sebanyak 1 juz dengan tartil. Kemudian selesai sholat Isya, mereka langsung makan malam. Alhamdulillah selesai makan malam, mereka ngaji kembali, menyetorkan hafalannya sampai jam 10:30 malam. Kemudian mereka istirahat dan kembali beraktivitas di waktu tahajud. Itu amalan hariannya. Kalau amalan mingguannya, mereka di sini ada muhadarah di malam Ahad ya, muhadarah di pagi bisa muhadasah, dan juga di waktu hari malam Jumat mereka membaca maulidnya Maulid Simti Darar karangan Al-Alama Al-Habib Al-Min Muhammad Hasan Al-Habsyi, dan juga burdah pada malam Selasa untuk lebih khidmat bagaimana mereka bukan hanya membaca kitab kuning, memahami ilmu agama dan membaca Al-Quran serta menghafal, tapi mereka memiliki fondasi itu semua berdasarkan kecintaan kepada baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selesai kegiatan mingguan, harian, dan ini merupakan menjadi program kami untuk mencapai target untuk anak-anak kita hafal Quran. Di usia saat ini mereka belajar, mereka lebih mudah untuk bisa membaca dan menghafal dengan baik. Itu untuk tingkatan SMP ITR Qiraatul Quran. Adapun untuk SMA-nya kami belum bisa menerima kecuali dengan persyaratan kita paketkan sekolahnya karena lebih takhasus untuk ngejar 30 juz atau mungkinnya bil ghaib supaya anak-anak kita hafal Al-Quran secara sempurna. Insya Allah, semoga anak-anak kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang mau mendaftarkan putra-putrinya atau cucu-cucunya, saudara kerabatnya yang terdekat, bisa melalui dilihat Google ya, ataupun bisa dilihat melalui Instagram, Facebook, dan YouTube Pondok Pesantren RQ Rodotul Quran Kampung Kaliputi atau Ustaz Jakarta Harum. Nah, di situ bisa dilihat bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada pada Pondok Pesantren RQ Rodotul Quran secara keseluruhan. Untuk tingkatannya kami baru menerima siswa-siswi SMP yang baru lulus SD, baru lulus MI sederajat. Nah, kita bisa menerima mereka untuk bisa bermukim di Pondok Pesantren RQ Rodotul Quran ini. Alhamdulillah santri yang sudah ada saat ini putra kurang lebih 80, putri juga hampir 80, seimbang totalnya kurang lebih sampai 180-an di atas, di bawah 200. Alhamdulillah, semoga mereka tetap istiqomah dan bisa menjadi anak yang soleh dan solehah yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dengan menghafal Al-Quran. Anak-anak kita dididik bagaimana bukan hanya secara akademisi, ilmu dunianya, mereka bukan hanya sekolah, tetapi mereka dipondasikan nilai ajaran agama dengan menghafal Quran berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mereka menghidupi amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga harapan kedepannya hadir di antara anak-anak kita yang bisa menghafal Quran dan bisa berdakwah dengan berbahasa Inggris, dengan berbahasa Arab, dan bermental supaya mereka bisa bertablik menyampaikan dengan keilmuan secara agama yang bersandar Ahlus Sunnah wal Jamaah hingga sampai kepada baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Insyaallah mudah-mudahan
mudah-mudahan bermanfaat sahabat Zuriyah. Terima kasih sudah mau sowan dan silaturahim ke pondok kami. Semoga silaturahim kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.